Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang mulia, di siang yang indah dan penuh berkah ini, marilah kita untuk selalu
dan tidak henti-hentinya. Minimal kita mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah atas beberapa nikmat yang sudah diberikan kepada kita, atas beberapa nikmat yang sudah kita nikmatin di hari ini, lebih-lebih nikmat sehat, sehingga kita semua masih mampu menggerakkan seluruh anggota badan kita, masih mampu melangkahkan kaki kita dari kantor, dari rumah menuju rumah Allah ini dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan niatan kita, langkah kaki kita dicatat dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau, meskipun kita tidak pernah bertemu, berjumpa, melihat wajah Rasulullah, tapi kita bisa membedakan mana jalan yang diridhai Allah dan mana jalan yang dimurkai Allah lewat dinul Islam yang kita yakini kebenarannya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah tinggalkan dunia kita meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam. Dan tak lupa saya khotib berwasiat khususnya untuk saya dan teman-teman sekalian, marilah kita tingkatkan kadar kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan juga ada kesunahan-kesunahan, tentunya kita semua mampu melakukan, mampu melaksanakan, mampu mendirikan. Cuma terkadang kita masih mencari hari yang baik, mencari waktu yang baik. Padahal semua hari adalah baik, semua waktu adalah baik. Yang tidak baik adalah kita tidak segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, yang tidak baik adalah kita tidak segera ingat kepada Allah. Kita kadang masih banyak berpikir, saya besok masih bisa hidup, saya besok masih bisa bernafas, saya besok masih bisa bertemu anak keluarga. Padahal gak ada jaminan jika kita besok masih bisa menghirup udara segar. Jika kita masih hidup, kita nikmatin, berarti Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk mengingat apa-apa yang sudah kita lakukan. Kata Nabi, ibda binafsi, mulailah masing individu ngoreksi sejauh mana perintah-perintah Allah mampu kita lakukan dengan baik dan benar, ataukah baru setengah-setengah. Lebih-lebih sekarang kita di akhir bulan Rajab, tanggal 21 Rajab. Momen Rajab adalah momen kita akan datangnya bulan Ramadan. Apakah kita sudah berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Kalau belum, mari berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sabana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah ya Allah kami di bulan Rajab ini ya Allah, dan di bulan Saban wa balighna Ramadan, sehingga sampai saya bertemu di bulan Ramadan. Artinya rangkaian bulan ini sambung menyambung. Kita akan datangnya bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Kalau sekarang bulan Rajab dikatakan bulan menanam. Bagaimana menanam itu bisa menjadi baik, atau kita sudah memilih benih yang baik-baik, atau sekedarnya saja. Yaitu bulan Rajab inilah kita bulan beramal, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, berzikir, beriktikaf, bersedekah, berinfak. Bulan Saban bulan menyirami, disirami. Kemudian bulan Ramadan, bulan memetik hasilnya, karena rangkaiannya 3 bulan mulai Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Momentum bulan Rajab adalah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap tahun diperingati. Tiap tahun kita bersama-sama
memuliakan itu. Yang terpenting adalah bagaimana mengambil hikmah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu menjadi 5 waktu. Momentum perintah sholat, ayo kita koreksi. Pernah nggak, sering nggak kita koreksi atau menimbang-nimbang bagaimana nasib sholat 5 waktu kita? Pernah nggak aku hari ini, ya Allah, sholat 5 waktuku ada yang kurang, tidak tepat waktu. Mungkin kita kurangi menjadi 4 waktu. Mungkin kita disibukkan dengan kegiatan ini dan itu. Ayo bersama-sama ngoreksi. Kita kadang-kadang berat badan kita naik, berat badan kita turun, kita bingung. Bagaimana kita menaikkan, bagaimana kita menurunkan, bagaimana nasib sholat 5 waktu kita. Karena nanti di akhirat ada orang yang dilipat-lipat sholat dan laksana pakaian lusuh harus dilemparkan, ditampakkan ke wajah kita. Karena sholat kita segenanya. Saya ulangi, sholat kita hanya segenanya, sebatas kewajiban. Aku sudah sholat, aku sudah ke masjid loh. Hari ini aku sudah sholat Jumat. Bagaimana dengan sholat itu menghadirkan Allah ada berada di dalam diri kita. Allah selalu mengawasi diri kita. Kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita berikrar. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di saat takbiratul ihram kita berikrar kepada Allah. Inna sholati, ya Allah, sholatku ya Allah. Kenapa wahai sholatku hambaku? Ya Allah, saya sholat itu kalau pas saya perlu, saya butuh, anakku sakit, anak injak itu. Jadi kadang-kadang kita sholat kita sering karena pas perlu, butuh, penting. Apakah tiap hari kita tidak penting, tidak perlu kepada Allah? Ayo perbaiki hubungan kita hablum minallah kepada Allah dengan melaksanakan sholat itu sendiri. Lebih-lebih yang usianya sudah 40 tahun ke atas, tiap malam kita itu dibangunkan jam 2, jam 3 dibangun oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak merasa. Mungkin panas, mungkin sumuk, mungkin ada nyamuk. Mungkin kita ingin ke belakang, dibangun oleh Allah yang usianya 40 ke atas, 50 ke atas itu. Sudah waktunya menata diri kita, menata hati kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan inna sholatku ya Allah. Kadang sholat kita itu sering rajin sholat, rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin membaca Al-Quran. Pas perlu anak kita sakit, ada ujian, mungkin kepingin lulus ini, lulus itu. Disitulah kadang-kadang iman kita sedang meninggi, iman kita sedang baik, iman kita sedang butuh kepada Allah. Apakah tiap hari tidak butuh kepada Allah? Tetapi di saat kita punya pas tanggal 1, tanggal muda, kadang-kadang kita santai-santai, kita leha-leha. Makanya ditanyakan, bagaimana nasib sholat 5 waktu kita? Gak usah koreksi orang lain, koreksi masing-masing individu. Ayo masing-masing memperbaiki. Sudah dekatkah kita kepada Allah lewat sholat yang sudah kita lakukan ini? Karena dengan sholat, lebih-lebih sholat tahajud, sholat hajat di sepertiga malam itu, Allah angkat derajat kita. Allah datang ke langit dunia mencari hamba-hambanya yang berdoa, yang sholat. Kata Allah, jika kau berdoa kepada kau kabulkan, jika kau minta aku beri. Sekarang berapa banyak kita berdoa kepada Allah di saat sepertiga malam, di saat manusia sedang tidur nyenyak, di saat manusia sedang enak-enaknya tidur, tapi kita bangun untuk mendekat kepada Allah dalam rangka memperbaiki ibadah sholat kita kepada Allah. Baru ikrar kita yang pertama, inna sholati. Yang kedua ikrar kita, wa nusuki, ya Allah, ibadahku ya Allah. Kenapa ibadahku wahai hambaku? Ibadahku itu kalau saya melaksanakan itu kadang-kadang karena ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dilihat seorang yang islami seakan-akan demikian. Kadang-kadang ada rasa kita ingin dihargai, dihormati, ingin menunjukkan aku bisa, aku mampu. Gitu.
Jadi ibadah kita, ayo lillahi ta'ala. Dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja berangkat ke kantor, berangkat pagi pulang sore, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah dinas, melaksanakan perintah TNI Angkatan Laut. Memang kita disuruh bekerja, cari kerjalah. Kita lakukan semuanya itu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan setiap keluar rumah minimal baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita selalu diawasi oleh Allah dalam kehidupan ini. Ibadah kita insya Allah lillahi ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berilah saya untuk ridho maksud kami, ya Allah, ridho melaksanakan perintah-perintah-Mu, ridho menjalankan perintah-perintah dinas, itu kita rasakan, enjoy saja. Ridho Allah akan ada hadir pada diri kita. Insya Allah pulang ya selamat, berangkat ya selamat. Tapi jika kita tidak hadirkan Allah di dalam diri kita, saat berangkat ke kantor kita nggak berdoa, nggak baca basmalah, tidak kita hadirkan Allah, kadang-kadang saudara kita terjadi kecelakaan karena mereka lupa. Itu semuanya yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan mata kita. Allah lah yang semuanya menggerakkan itu. Cuman seakan-akan itu semuanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Tidak. Sesuatu yang luar biasa kalau kita ambil hikmahnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrar kita yang ketiga, wa mahyaya, wa mamati ini gandeng. Kehidupan dan kematian akan silih berganti. Kita tidak selamanya seperti ini. Kita punya anak akan menjadi dewasa. Kita punya anak mungkin punya anak yang lain, punya menantu, dan itu akan silih berganti kehidupan ini. Ingat, hidup di dunia adalah kehidupan yang sementara. Kita perlu ini, perlu itu. Jadikan balancing. Kita tidak hanya kejar kehidupan dunia saja, tapi kejarlah kehidupan akhirat juga. Ikmal li dunyaka ka'annaka kata isu abadah, wa'mal li akhiratika wala tamutu ghota. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, tapi kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau besok sudah tiada. Kalau dunia kita berpikir hari ini ada hari Jumat, besok masih ada hari Sabtu. Tapi kalau berpikir akhirat, sudah waktunya sholat, kita nggak sholat, jangan sampai kita disolat di depan kita karena kita lupa. Kita kejar dunia saja tanpa kita kejar akhirat. Bekerja, silahkan bekerja, tapi panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktunya kita dipanggil oleh Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Lupakan hal dunia sebentar saja. Saya ulangi, lupakan hal dunia sebentar saja untuk kita berkomunikasi kepada Allah lewat sholat. Mudah-mudahan sedikit ini renungan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Momentum Isra Mi'raj di bulan Rajab, tanggal 20 Rajab nanti, untuk memperbaiki hubungan hablum minallah kepada Allah. Sama juga hablum minas, kita perbaiki hubungan itu agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu adil. Aqulu qouli hadza fastaghfirka wa atubu ilaihi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Marilah kita di khutbah kedua ini sejak munajat memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin, kemauan mengajak keluarga, anak istri kita untuk dekat kepada Allah, dan mudah-mudahan yang hadir dengan keluarga yang syakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solihah, rezeki halal dan barakah, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalah.